Dalam kondisi sakit dan butuh perawatan medis, Abu Bakar Ba'asyir kini sedang menjalani vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana bagi pelatihan kelompok bersenjata di Pegunungan Janto, Aceh pada tahun 2010 lalu. Meski memiliki rekam jejak berulang kali masuk rumah tahanan, pemerintah dengan pertimbangan kemanusiaan memberikan rekomendasi kepada Ba'asyir menjadi tahanan rumah. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir menjalani perawatan penyakit kelainan pembuluh darah vena di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya berharap Abu Bakar Ba'asyir dapat diberikan penangguhan penahanan mengingat kondisi yang sudah tua dan sakit yang dideritanya. Yang terakhir di bulan Oktober itu, dengan saat ini menurut kami, yang kami cermati dan kami lihat itu, ya bengkak masih ada bengkak. Kaki ya, kanan kiri ya. Tentu beliau juga jalan juga masih dipapah dan menggunakan tongkat kalau itu di tahanan. Lalu kalau tadi pun juga keluar dari ambulan langsung masuk kursi roda. Sampai di atas saya lihat itu kakinya yang di bulan Oktober tidak ada warna agak gelap lah, kelam. Ini agak kelam. Dengan pertimbangan kondisi kesehatan Abu Bakar Ba'asyir dan atas dasar kemanusiaan, Presiden Joko Widodo menyetujui pemindahan Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan di Lapas Gunung Sindur menjadi tahanan rumah melalui mekanisme yang ada. Yang penting dia tahanan rumah aja sudah lebih bagus. Nggak apa-apa, nggak keluar orang saudaranya, cucunya naik ke sana. Itu kayak di rumah sendiri. Gratis-gratis, bukan apa-apa, keamanan dia nanti kita tanggung juga, kita bebaskan, nanti kada apa-apa, ini pemerintah lagi katanya, kan begitu, nggak boleh. Sebagai tahanan rumah ya? Paling aman, sama-sama aman. Ya, yang penting keapasan, kan bertingkat, melihat memang betul janji, bisa begitu. Ya. Tahapan selanjutnya jadi tahanan rumah? Ya, begitu. Presidennya orangnya halus, orang Solo, dia sudah janji, nanti tidak akan begini. Ada bayat-bayat itu enggak lah. Ngomong nanti apalagi menjurus untuk mengajak orang ke enggak. Bapak dengar aja. Pokoknya sejauh ini kan sisi kemanusiaan yang juga segera untuk semuanya. Kalau ada yang sakit tentu saja kebetulan kita untuk membawa ke rumah sakit untuk disembuh. Bagaimana dengan pemberian abolisi atau grasi Pak kepada Abu Bakar Ba'asyir? Iya. Kalau terkait grasi seperti apa Pak? Apa ada kemungkinan diberikan grasi kepada Abu Bakar Ba'asyir? Sampai saat ini belum ada. Dalam kondisi sakit, Ba'asyir sedang menjalani vonis 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2011 karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana bagi pelatihan kelompok bersenjata di Pegunungan Janto, Aceh pada 2010. Abu Bakar Ba'asyir bukan sekali ini saja berurusan dengan hukum dan polisi. Pada tahun 1978, ia dituduh menentang pemerintah dan berencana mengganti dasar negara Pancasila. Dari rekam jejak yang ada, Ba'asyir sudah berulang kali masuk rumah tahanan. Salah satu kasus yang cukup fenomenal adalah usaha pembunuhan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mendorong Presiden Joko Widodo untuk memberikan grasi kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Presiden baru menyetujui usulan pemindahan Abu Bakar Ba'asyir ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Apakah ini sinyal Presiden akan benar-benar memberikan grasi kepada Abu Bakar Ba'asyir? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Sri Pugu Budi Utami yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Sesdit Jenpas. Selamat malam, Bu Sri. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ahmad Mihdan yang merupakan anggota tim kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir. Selamat malam, Pak Mihdan. Terima kasih sudah hadir. Dan dari luar studio ada Muradi yang merupakan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan atau PSPK Universitas Padjadjaran Bandung. Kami masih akan memperbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Muradi. Saya minta penjelasan dulu dari Bu Sri Pugu Budi Utami. Jadi secara formalnya apakah memang sudah ada permintaan grasi, kemudian tahanan rumah juga sudah clear belum? Karena tadi ada pernyataan dari Presiden seperti itu. Baik,
sebagaimana kita ketahui terkait dengan gerasi ini memang harus ada permohonan yang bisa diwakili oleh kuasa hukum, keluarga maupun oleh pemohon. Pribadi sendiri ya? Betul, tapi sampai dengan saat ini permohonan tersebut belum kami terima. Oh, secara formal tidak ada sama sekali? Belum ada terkait dengan gerasi belum kami terima. Oke, apakah kemudian Menteri mungkin melalui Dirjen Pas, kemudian mungkin komunikasi dengan Menteri sehingga bisa nyampe ke Presiden karena ini sudah nyampe kepada pernyataan dari Presiden? Ya, undang-undang tentang gerasi menyatakan bahwa untuk demi prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudian untuk perlindungan HAM, mekanismenya seperti itu. Jadi Menteri Hukum dan HAM bisa menyampaikan kepada keluarga melalui kami untuk yang bersangkutan silahkan kalau mengajukan gerasi seperti itu. Baik, tapi kalau untuk tahanan rumah Bu, bagaimana? Sampai sekarang juga belum ada. Oh, belum ada perintah itu karena resmi secara surat menyurat resmi juga belum ada. Karena yang bersangkutan kan telah mendapatkan ketetapan hukum menjalani pidana 15 tahun dan itu perintahnya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Dan beliau sudah menjalankan sejak tahun 2010 juga mendapatkan remisi. Secara hitungan tahun 2024 nanti bebas, tapi kalau nanti mengajukan pelepasan bersyarat tahun 2019 itu sudah bisa dilakukan. Tentunya pelepasan bersyarat. Betul. 2019 sudah bisa dilakukan. Ya, bulan Juni tentu saja ini nanti juga ada permohonan pengajuan dari kita, kemudian juga akan berkoordinasi dengan BNPT melakukan pembahasan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat bagi Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Baik, kita akan coba apakah sudah siap mendengarkan pernyataan kembali dari Presiden Joko Widodo terkait dengan tahanan rumah ataupun soal gerasi terkait dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir seperti berikut ini. Ini kan sisi kemanusiaan yang juga segera untuk semuanya. Kalau ada yang sakit tentu saja kebutuhan kita untuk membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan. Bagaimana dengan pemberian abolisi atau gerasi Pak kepada Abu Bakar Ba'asyir? Iya. Kalau terkait gerasi seperti apa Pak? Apa ada kemungkinan diberikan gerasi kepada Abu Bakar Ba'asyir? Sampai saat ini belum ada. Pak. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada itu Pak Mihdan. Pernyataan dari Presiden Jokowi itu ketika ditanya soal gerasi ya. Tetapi soal tahanan rumah tadi sepertinya juga belum ada sikap yang jelas apakah disetujui atau tidak sebenarnya. Prosesnya apakah memang pernah diajukan gerasi ini? Karena kalau saya baca Pak dari beberapa pernyataan yang lain juga, salah satu mungkin tim kuasa hukum yang lain juga, mengatakan bahwa tidak akan mengajukan gerasi, apalagi ini tahun politik takut dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik begitu Pak katanya. Perlu kami sampaikan karena memang koordinator penanganan perkara sejak awal itu saya dan berkaitan dengan Ustadz ini ya. Baik di lembaga pemasyarakatan ketika di Cipinang dulu ya, kemudian di Salemba, kemudian juga sebelum di Gunung Sindur ini di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan, baik di Batu maupun terakhir di Pasir Putih. Jadi untuk permohonan gerasi memang Ustadz tidak mau mengajukan itu. Karena beliau berprinsip bahwa karena apa yang dilakukan oleh beliau adalah bagian dari beliau sebagai dai yang melaksanakan perintah ibadah. Itu keyakinan beliau. Ya. Oke, mungkin itu yang kaitan dengan kita garis bawahi dulu bahwa kalau misalnya memohon gerasi itu berarti memang mengakui bersalah begitu Pak. Intinya mengakui bersalah baru diberikan gerasi pengampunan begitu oleh Presiden. Jadi karena meyakini tidak salah maka Abu Bakar Ba'asyir menyatakan tidak mau mengajukan gerasi. Namun demikian itu kan tadi Bu Tami juga sudah menjelaskan di beberapa pasal bahwa itu bisa diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya. Nah ini perkembangan terakhir terhadap
kondisi ini belum menjadi wacana yang kita bahas ya antara keluarga dan tim penasihat hukumnya. Tapi berkaitan dengan tadi saya dengar pernyataan Presiden atas dasar kemanusiaan itu pernah kami ajukan ya. Jadi sebelum Presiden Jokowi yang berkuasa, karena itu pada masa SBY. Sudah kita mintakan dengan alasan kemanusiaan karena beliau tua, supaya tahanan beliau bisa didekatkan dengan keluarga. Itu sudah kita ajukan. Nanti saya akan buka lagi dokumen-dokumennya. Mungkin pada waktu itu Bu Tami belum menjabat di sana ya. Dan yang terakhir juga kami sudah ajukan pada masa kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, cuma terus terang saja bahwa sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban. Berdasarkan perkembangan terakhir, apa yang berkaitan dengan alasan kemanusiaan itu, ya kalau itu disikapi, menurut kami akan support terus ya. Ya, barangkali kalau nanti harus karena dokumennya tercecer, kemudian ini diajukan lagi, kita akan siap mengajukan kembali untuk status. Tapi untuk yang tahanan rumah memang sudah pernah diajukan sebelumnya? Iya. Walaupun tadi Bu betul ya, itu nanti saya kan akan koordinasi dengan Bu Tami karena itu dokumen klien kita juga banyak yang berhubungan dengan Bu Tami. Nah, kalau yang kaitannya dengan pengobatan itu, saya pikir Bu Tami mungkin pasti punya dokumen. Kami sudah ajukan lama. Bahkan yang terakhir yang hari ini itu adalah keterlambatan untuk kontrol beliau yang sebenarnya sudah dijadwalkan bulan November oleh dokter ya. Kemudian karena koordinasinya lapas ini kan tidak hanya lapas sendiri, harus tadi berkoordinasi dengan BNPT, dengan Densus. Itu yang kemudian terhambat yang untuk yang bulan November. Kemudian saya karena diminta terus oleh Ustadz menyurati lagi Dirjen, menyurati lagi Dirjen Lapas. Kemudian dapat jawaban itu untuk direncanakan tanggal 22 Februari. Tapi itu juga tidak bisa dilaksanakan dan baru dilaksanakan hari ini. Alasannya kenapa tidak bisa dilaksanakan waktu itu yang diterima apa alasannya? Karena tadi, sebenarnya kalau dari pihak Lapas sendiri siap ya, saya selalu berkoordinasi dengan petugas di Gunung Sindur ya, selalu berkoordinasi. Begini Pak Midan, ini kita punya juga keterbatasan kewenangan. Misalnya membawa itu harus ada tim pengamanan karena ini tahanan teroris, ada Densus, ada BNPT, itu harus dilibatkan. Jadi itu kendalanya. Nah, buat kami bahwa itu bagian lain adalah hak beliau di Undang-Undang Pemasyarakatan di pasal 14 itu jelas gitu lah, hak-hak para napi, termasuk tadi soal kesehatannya. Dan cukup serius kesehatan yang sampai saat ini itu dengan usia beliau yang seperti itu, permintaan kami untuk bagaimana supaya beliau didekatkan dengan keluarga itu sudah lama. Sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Cuma dengan berbagai, itu alasan kemanusiaan juga yang diajukan ya? Betul, alasan kemanusiaan karena usianya sudah lanjut, begitu. Tapi di pemerintahan sebelumnya itu menjadi sulit dikabulkan? Ya belum, nyatanya sampai saat ini belum dikabulkan. Tapi tadi ada wacana semacam itu, wacana itu sudah pernah memang kita berkeinginan itu, bahkan menurut kami bukan hal yang baru juga. Ini terjadi pada kasus Sanana Gusmao ya, itu dilakukan tahanan rumah. Nah, itu bukan satu yang baru. Untuk tahanan rumah itu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan mendengar analisis dari Bang Muradi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Prime News. Kita sapa langsung saja untuk segmen ini Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi. Selamat malam Bang Muradi. Malam Mas Indra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Bandung. Ya, Bang Muradi, mungkin bisa Anda gambarkan analisis Anda terkait dengan seorang sosok Abu Bakar Ba'asyir yang sebelumnya selalu diulas dengan berbagai aksi-aksi tentang terorisme di Indonesia. Tapi itu soal lainnya. Tapi ketika hari ini muncul wacana bahkan kemudian dari Presiden Joko Widodo yang memberikan sinyal seperti membuka pintu kalau mau mengajukan gerasi silakan, karena gerasi itu kan sebenarnya permohonan dari pemohon ataupun keluarga begitu kan. Tetapi ini sepertinya sudah dibukakan pintu. Lalu kemudian soal tahanan rumah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menganalisis tentang hal ini? Begitu terjadi saat ini di tahun 2018 ini.
Ya, ini dua hal ya. Yang pertama memang konteks pemberantasan terorisme sendiri, yang memang akan menjadi rumit karena Pak Ustadz ABB ini kan dia panutan sejak katakanlah sejak 2001 sampai hari ini dengan Pak Oman Abdurrahman. Kalau begitu kemudian dia misal mengajukan gerasi, maka ada dua keuntungan buat pemerintah. Pertama, akan ada demoralisasi di teman-teman teroris ya. Yang kedua adalah akan terjadi peta politik baru. Jadi memang akan memudahkan pemerintah. Demoralisasi dan peta politik baru ya. Peta politik baru, bukan peta politik, peta dalam internal kelompok teroris sendiri. Jadi nanti Ustadz Abbasir dianggap tidak dalam posisi yang firm untuk bisa dijadikan panutan. Nah, yang poin yang kedua, saya kira ini problem dari internal dari pemerintah sendiri. Ini akan membuat kemudian teman-teman katakanlah BNPT Densus 88 itu akan melihat arahnya. Arahnya apakah kemudian ini sebagai bagian dari konteks pemberantasan terorisme dalam bentuk yang lebih luas, atau yang kedua adalah memang hanya sebagai bagian dari momentum politik saja. Nah, yang kedua ini saya dikaitkan dengan apa yang menjadi keuntungan sebenarnya. Keuntungan sederhana buat pemerintah adalah memang walaupun short term ya, karena kan ini adalah bagian dari singkat saja, harus betul-betul dimanfaatkan. Dan tawaran pemerintah saya kira perlu dipertimbangkan untuk usia dan sebagainya. Walaupun saya tetap menganggap bahwa perlu ada ikrar jelas dulu dari Pak Ustadz ABB ya, supaya kemudian clear. Kenapa? Karena begitu rusaknya misalnya mukadimah ataupun tausiah beliau selama durasi 2001 sampai 2000 katakanlah 2014, di mana kemudian menganggap pemerintah sebagai togut dan segala macam. Itu saya meracuni banyak pihak yang memang pro NKRI dan Pancasila begitu. Saya kira poin pentingnya di situ. Hanya masalahnya saya kira saya menangkap bahwa pengacara dari pengacara Pak ABB tadi agak sulit buat ABB untuk melakukan itu. Kalau tidak, saya kira pertimbangan untuk tahanan untuk memberikan gerasi saya kira menjadi problem sendiri begitu, Mas Indra. Problem seperti apa maksudnya? Ya problem ya tadi saya bilang dua hal tadi. Problem pertama, problem untuk jejaring internal terorisme sendiri. Karena begitu nanti Ustadz berubah petanya ya, garasi, maka berubah peta, itu pertama. Yang kedua, akan ada demoralisasi di pelaku-pelaku teror ini, dan itu menguntungkan buat pemerintah. Pemerintah dua keuntungan. Pertama, membaca peta baru, kemudian ada demoralisasi. Sementara secara politik juga pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satu katakanlah misalnya kaitkan dengan 2019 nanti. Gitu. Katakanlah walaupun saya kemudian memetakan bahwa pemilih Muslim yang kemudian dianggap bersimpati terhadap ABB kan nggak nyampe 1%. Jadi kalaupun kemudian dibulatkan dan jauh-jauh hari, saya kira masih kemudian tidak terlalu besar. Walaupun sekali lagi dalam politik momentum kemudian political profit yang mau dimanfaatkan, saya kira Pak Jokowi bisa memanfaatkan dengan sangat banyak begitu. Jadi artinya sebenarnya keuntungan secara politik terkait 2019 ini menurut Anda terlalu jauh karena hanya kurang lebih 1% saja pendukung dari ABB ini. Saya katakan begini, kita baca peta misalnya, pertanyaan yang sangat serius saja misalnya, apakah pemilih PKS itu juga pendukung ABB? Atau apakah pemilih misalnya pemilih Pak Prabowo 2014 adalah pendukung ABB? Kalau kemudian lihat surveinya teman-teman CSIS 2017 lalu, justru kemudian tidak terjadi polarisasi ke sana. Justru kemudian ada pendekatan politik yang berbeda dari pemilih Muslim kalau katakanlah misalnya, yang kemudian ABB dianggap sebagai tanda kutip produk lama dalam politik. Oke, jadi jauh sekali ya. Baik, kita kembali ke soal teknis lagi sebelum ke analisis terkait dengan politik dan posisi Pak Abu Bakar Ba'asyir, tapi ke Ibu dulu. Jadi kalau misalnya kemudian soal gerasi itu Presiden menyatakan belum sampai ke meja saya, apakah itu kemudian bisa diterjemahkan sebenarnya Presiden juga membuka
tangan untuk gerasi itu diberikan kepada Abu Bakar Ba'asyir. Apa mekanismenya seperti apa sih gerasi itu? Iya, seperti tadi kami sampaikan, regulasi mengatur di Undang-Undang 22 tahun 2000, Undang-Undang 5 tahun 2010 itu perubahan dari Undang-Undang 22. Nah itu si terpidana mengajukan permohonan, boleh yang bersangkutan langsung ataupun keluarganya atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah dari ajuan tersebut kemudian dipelajari oleh kami di Jenpas dengan di Jenahu, mempelajari dari berbagai sisi, kemudian tentu rentang waktu dan undang-undang yang terkait SOP dijalankan di sana. Tentu ini nanti juga akan ada pertimbangan dari BNPT dan dari Densus 88 kelayaan untuk diusulkan untuk kemudian nanti ditolak atau diterima oleh Presiden melalui pertimbangan yang dilakukan oleh kami diajukan ke Mahkamah Agung. Pertimbangan untuk menjadi justice collaborator itu juga ada tidak sebenarnya? Disyaratkan juga tidak? Karena setahu saya kan ada soal korupsi, ada soal terorisme dan narkotika nanti kita ajukan kepada BNPT. BNPT yang nanti akan memberikan catatan. Ini layak diberikan atau tidak. Jadi kami mendasarkan kepada berbagai pertimbangan, bukan hanya dari pihak kami, tentu kita juga mempertimbangkan selama di dalam. Sebagaimana diketahui, Ustadz ini mendapatkan remisi selama ini. Selama ini juga mendapatkan remisi, Artinya secara langsung memenuhi syarat-syarat itu dong sebenarnya. Secara langsung dari sisi kami, beliau mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh kita. Dan beliau ini sekarang sudah mengikuti sholat Jumat. Dan seperti ini sekarang di dalam pun pada waktu beliau sakit juga dilayani oleh dokter. Dokter di dalam. Nah seperti tadi disampaikan oleh Ustadz, agak ada kemunduran waktu, mengingat memang tidak bisa diputuskan sendiri oleh kami, ada koordinasi dengan BNPT, Densus 88, kemudian pengawalannya ini yang menjadi kehati-hatian dari kami. Dan bersyukur ini tadi sudah dibawa ke RSCM, kemudian dikembalikan lagi ke Lapas Gunung Sindur. Oh sudah dikembalikan lagi? Sudah kembali. Kalau tidak salah nanti tanggal 8. Jadi belum ada memang yang benar itu terkonfirmasi ya, tahanan rumah itu belum ada ya? Belum ada. Nah tentu ini nanti kalau ada perintah apapun bentuknya akan ditindaklanjuti oleh kami dengan segala macam. Berarti aturan. yang dimaksud Pak Mihdan tadi koordinasi tentang surat menyurat tentang tahanan rumah itu nanti akan dibahas tersendiri begitu, Pak Mihdan. Baik Pak Mihdan, saya akan ke Anda nanti, tapi setelah jeda berikut ya, kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime News. Baik, ada soal gerasi, ada soal tahanan rumah. Ini memang suatu yang berbeda ya, hal yang berbeda ya. Karena kalau gerasi sudah fix tidak akan mengajukan sejauh ini. Baik Pak Mihdan, seperti itu kan Pak Mihdan ya. Tapi kalau soal tahanan rumah sudah lama mengajukan ini. Cuman ini ada pernyataan menarik dari Menhan yang menyatakan bahwa memang ini idenya beliau, Presiden, untuk tahanan rumah. Beliau kan alasannya kemanusiaan, memperhatikan Pak Ba'asyir yang sudah tua. Kata Presiden, coba kalau kita yang dibegitukan bagaimana? Itu kata Presiden. Ini nggak masalah. Sebenarnya sama. Oh sama ya? Saya seperti itu. Nanti suratnya saya sampaikan ke Bu Tami. Karena memang itu sudah lama ya. Jadi sebelum beliau sakit, ya sebelum sampai sakit itu, nah akhirnya kan sakit ini kan seperti ini repot. Kita sudah antisipasi itu. Kalau beliau ada di lingkungan dekat keluarga, jadi kalau ada apa-apa kita nggak terlalu repot. Saya pernah satu kali pada awal bengkak kakinya itu, kalau tidak salah mendekati bulan Idul Fitri, jadi 2 hari. Saya tahun lalu ya? Beliau masih di Batu waktu itu. Jadi saya harus ke sana bagaimana caranya, karena dari pihak lapas meminta supaya Pak Mihdan segera berangkat gitu loh. Dan Ustadz minta itu. Jadi saya dengan kondisi yang agak sulit, akhirnya saya kebetulan dapat penerbangan dari Halim ke lapas, bisa menemui beliau. Nah itu kejadian sakit yang kemudian kita minta supaya ada perhatian tentang kesehatan beliau. Karena kalau sebagian orang mengatakan, peneliti ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi bisa mendapatkan keuntungan elektoral politik terkait dengan sikapnya terhadap Abu Bakar Ba'asyir. Anda sendiri
tidak masalah ini kemudian menjadi dugaan-dugaannya menjadi komoditas belum tentu benar juga menjadi komoditas politik, ditunggangi dan lain sebagainya. Ya, yang penting kan sekarang begini, niatnya apa? Yang kedua sebetulnya yang menjadi landasan kami untuk mengajukan itu kan landasannya adalah rasa perikemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu. Lalu kemudian itu apa namanya bagian lain adalah ada efek elektoral tersendiri misalnya. Nggak masalah bagi Anda, Pak Muhyiddin nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Misal itu memang betul niatnya adalah untuk itu. Tapi kalau bicara gerasi soal lain. Soal gerasi soal lain. Tapi kami juga artinya padahal Presiden membuka dengan juga posisi semacam itu juga Presiden sebetulnya bisa mengambil langkah amnesti atau abolisi kalau memang membuka seperti artinya persoalannya bukan persoalan politik. Persoalannya adalah persoalan apa yang barangkali banyak yang berpendapat sama dengan Pak Muradi. Saya yang hampir 17 tahun nangani kasus teroris berpendapat lain soal terorisme di Indonesia. Ya, itu berpendapat lain. Karena yang belakangan ini nggak ada kaitannya barangkali rumusan tentang tindak pidana teroris itu harus seperti itu, dirumuskan di pasal 6. Yang sekarang belakangan ini nggak ada gitu loh ya. Jadi menurut kami adalah maksudnya belakangan ini aksi-aksi belakangan ini. Ya artinya kan itu rumusannya sedemikian rupa. Tapi itu kan untuk pencegahan. Nah, pencegahan lain adalah bagaimana sebetulnya kalau dari pengamatan kami hampir 17 tahun, tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai motivasi atau dinamasi untuk melakukan kudeta terhadap negara ini, mengambil alih kepemimpinan. Tetapi lebih termotivasi karena saudara-saudara muslimnya yang terzolimi, yang menjadi korban kemanusiaan. Nah, ini yang sebetulnya harus diberikan pencerahan. Tidak demikian, itu adalah itu yang menurut hemat kami harus dilakukan. Bahkan saya sebagai orang yang pernah mengusulkan kalau bisa tokoh-tokoh ulama di Indonesia yang disegani di dunia, di Eropa itu kenapa nggak kalau bisa mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang dianggap terorisme itu difasilitasi di satu negara, mereka minta supaya ini tidak menjadi bagian lain adalah politik juga gitu loh, menyiditkan umat Islam, teroris yang sebenarnya. Jadi maksudnya kalau membuka tangan kembali soal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu bahwa tidak dengan gerasi tapi Presiden bisa mengambil jalur yang lain, abolisi atau amnesti. Kalau itu setuju dari pihaknya? Saya pikir kenapa tidak? Tadi kan tujuannya kemanusiaan kan gitu. Bisa dijelaskan dulu Bu bedanya Bu, sehingga kemudian yang satu tidak mau gerasi tapi maunya amnesti atau abolisi. Tentu ini nanti saat pemerintah akan mengambil sikap apapun, tentu yang tadi disampaikan berdasarkan ini untuk keadilan, kemudian juga perlindungan HAM, kemanusiaan. Yang paling tepat itu sebenarnya karena beliau sudah terpidana memang gerasi, tapi juga bisa amnesti. Tapi kalau sekarang ini kami sebenarnya juga memberikan berkomunikasi dengan pihak terpidana mana-mana secara selektif yang pantas untuk diberikan gerasi. Nah, untuk yang bersangkutan agar mengajukan, dan itu memang mekanisme yang paling tepat dalam kasus ini, mekanisme yang paling tepat. Namun kalau pemerintah dalam hal ini Presiden mempertimbangkan tadi ada kemanusiaan, kemudian perlindungan HAM, tapi juga pasti mempertimbangkan rasa keadilan. Nah, tentu aspek-aspek ini nanti yang akan menjadi pertimbangan apapun yang akan diputuskan ya. Intinya adalah prinsip itu akan menjadi pegangan kita semua. Baik, saya kembali ke Bang Muradi. Bang Muradi, tadi Anda sempat menyinggung sedikit juga soal ketika ini nanti menjadi pandangan tersendiri atau masukan tersendiri bagi BNPT ataupun Densus 88. Apakah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Presiden sebuah langkah dalam konteks pemberantasan terorisme di Indonesia dengan skup yang lebih luas atau dengan strategi yang lebih baru misalnya, tapi juga ada kebingungan di situ apakah ini hanya untuk kepentingan elektoral semata saja di 2019. Nah, bagaimana ini kemudian, karena kita tahu kan bahwa Abu Bakar Ba'asyir ini sering menjadi sentral, juga Anda juga singgung tadi bahwa Abu Bakar Ba'asyir ini menjadi sentral dalam beberapa aksi di Indonesia. Kalau kemudian sikap pemerintah seperti ini seolah berbicara untuk orang yang tidak selama ini dibahas sebagai tokoh sentral tadi itu, mungkin tidak masalah, tapi ini tokoh sentral dalam berbagai aksi yang juga sering Anda paparkan. Nah, bagaimana ini kemudian masuk menjadi penjelasan yang real kepada BNPT dan Densus 88
bahwa bisa dalam konteks pemberantasan terorisme yang lebih luas? Ya, Mas Indra, saya ingin jelaskan ada 7 syarat ya di banyak negara model pelepasan bersyarat terkait dengan terpidana terorisme dan atau separatisme ya. Yang pertama itu soal pada poin pemberantasan terorisme dan atau insurgensi atau separatisme. Ini kita lihat dulu situasinya. Yang kedua ada momentum politik. Nah yang ketiga ada legitimasi politik juga. Yang keempat persepsi publik. Nah yang kelima rekam jejak dari yang bersangkutan terkait dengan efek yang bersangkutan lakukan. Apa sih efek rusak daya rusaknya? Itu akan dilihat juga. Yang keenam itu alasan kemanusiaan tadi dijelaskan sama lawyer dan juga Ibu tadi ya. Dan yang ketujuh adalah berikrar kembali ke negara yang bersangkutan. Jadi 7 hal itu saya kira menjadi penting untuk dijadikan alasan kenapa pemerintah ataupun Kemkumham tadi meminta ABB mengajukan gerasi. Karena itu pun juga belum tentu dalam berbagai kasus, misalnya di Jerman misalnya ada tokoh garis kiri ya, itu kemudian karena dia melakukan tindakan terorisme dia ditolak gerasinya karena pertimbangan rekam jejak dari yang bersangkutan yang daya rusaknya luar biasa. Nah ya saya kira itu poin pertama. Nah kalau kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah, saya kira dengan memberikan full atensi terkait dengan kesehatan beliau, saya kira itu bisa menjadi penting. Bahwa nanti ada apakah tahanan rumah, ada tahanan rumah sakit dan sebagainya, saya kira menjadi pertimbangan juga untuk bisa kemudian dilakukan. Karena di RUU anti teror yang belum sampai hari belum diketuk palu, nanti ada namanya mekanisme pencegahan. Saya koreksi juga bahwa nanti model-model yang dikatakan oleh lawyer dari Pak Habibie tadi itu akan kena, di mana kemudian posisi Pak Habibie juga akan punya dihitung ke belakang ya, katakanlah sejak tahun 80-an sampai hari ini adalah bagian dari pelaku ataupun dari aktivis dari yang memang mengkritisi NKRI dalam konteks yang lebih luas begitu. Tapi ada syarat memang tadi yang disebutkan bahwa berikrar kembali ke NKRI itu menjadi syarat untuk gerasi ataukah dalam konteks syarat untuk mengajukan tahanan rumah saja misalnya? Saya kira keduanya bisa dilakukan ya, karena di banyak negara sekali lagi perubahan kebijakan itu juga berkaitan, katakanlah misalnya soal legitimasi politik. Kasus Sanana itu kan karena memang posisi kita dalam posisi tidak cukup baik ya secara politik internasional ketika kasus Timor Leste. Jadi saya kira pertimbangan itu menjadi penting untuk kemudian dijadikan pijakan. Hanya memang untuk misalnya di banyak negara tadi kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, gerakan terorisme, dia perlu juga menegaskan ikrar terhadap negara induk. Katakanlah misalnya di Spanyol ada Basque, ada beberapa gerakan separatisme, dia kembali berikrar. Dan saya kira langkah ABB dengan menyebarkan banyak tulisan yang kemudian mendeskripsikan pemerintah itu menjadi satu indikasi bahwa beliau enggan untuk kemudian meminta gerasi. Karena apa? Karena dengan begitu mengakui bahwa beliau melakukan langkah-langkah yang tidak cukup betul kan gitu. Secara kenegaraan. Karena dengan cara begitu dia akan dua hal tadi, akan melakukan akan kehilangan respect dari pelaku teror yang ada. Yang kedua adalah ada demoralisasi dan peta-peta baru yang kemudian akan membuat pemerintah lebih mudah untuk melakukan pemberantasan. Baik Pak Muradi, terima kasih atas ulasan Anda malam hari ini telah bergabung bersama kami dari Bandung, dan kita lihat nanti perkembangan seperti apa soal tahanan rumah itu, apakah secara formal, legal formalnya sudah memenuhi syarat atau tidak, nanti kita akan lihat perkembangan. Terima kasih Pak Mihdan, Ibu Sri telah bergabung bersama kami di Prime News malam ini. Sesaat lagi setelah jeda berikut ini, bagaimana asa PKS mengarungi tahun politik kali ini, apa yang berubah dari partai ini dalam menghadapi pemilu ke depan. Setelah jeda berikut kami akan suguhkan wawancara spesial Prime News Budi Adiputro dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Kami segera kembali. Ya silahkan, karena itu adalah sesuatu yang
Bagi Fahri mungkin itu konsekuensi logis buat dia. Saya udah nggak di dalam, ya hantemin aja partai ini. Silahkan lakukan negatif campaign.